Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Heni. Kita akan lanjutkan materi kita kali ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang merger, tentang akuisisi, bagaimana perusahaan melakukan ekspansi dengan melakukan merger ataupun mendirikan perusahaan baru. Nah, sekarang yang akan kita lihat di sini adalah efek daripada perusahaan ketika melakukan merger atau akuisisi tersebut. Nah, perusahaan ketika melakukan merger atau akuisisi di sana berarti nanti akan mengubah apa yang dirubah? Capitalnya, modalnya. Nah, pengubahan modal dari perusahaan lama dengan membeli atau menjadikan satu dengan perusahaan baru, itulah tahapan yang dikatakan di sana sebagai tahapan rekapitalisasi atau rekapitalisasi. Recapitalization yaitu mengubah. Jadi mengubah atau mengatur kembali struktur modal suatu perusahaan yang dilakukan secara sukarela dan tanpa disertai dengan pengorbanan baik oleh pemilik modal maupun oleh kreditur. Jadi di sana ada kesepakatan karena tadi di awal di pertemuan sebelumnya Bu Eni sudah menjelaskan bahwa ketika perusahaan melakukan akuisisi, membeli perusahaan lain di sana itu dengan sukarela. Kamu tak beli ya, perusahaanmu saya beli. Atau bahkan perusahaan yang menjual perusahaannya itu juga malah menawarkan, belilah perusahaan saya. Seperti halnya sekarang banyak sekali perusahaan garment yang ada di wilayah terutama Jawa Tengah itu ditawarkan ke Stritech. Contohnya Tivontek. Tivontek adalah salah satu perusahaan tekstil yang khusus memproduksi kain yang berbahan jin. Nah, sekarang sama kasusnya bahwa saham mayoritas daripada Tivontek telah dimiliki oleh Stritech. Sari Warna Asri. Jadi sekarang Stritech itu sudah menjadi salah satu perusahaan terbesar tekstil di dunia, tidak hanya di Indonesia. Karena salah satu rujukan perusahaan-perusahaan besar di negara-negara lain kalau ingin membeli tekstil itu yang dirujuk salah satunya adalah Stritech sekarang. Jadi kita harus bangga kita punya perusahaan multinasional yang diakui oleh negara-negara di dunia. Nah, karena tadi ya, jadi materi rekapitalisasi atau recapitalization ini adalah materi yang membahas tentang mengubah struktur modalnya itu dirubah. Dirubah bagaimana? Dirubah dari satu perusahaan tambah satu perusahaan menjadi dua perusahaan, atau satu perusahaan menjadi tiga perusahaan jadikan satu, atau empat perusahaan kayak bank tadi ada Bapindo, BBD, BDN dan ada Bank Eksim dijadikan satu. Nah, otomatis modalnya dijadikan satu. Nah, pengubahan dari banyak modal menjadi satu itulah yang dikatakan di sana penyusunan kembali struktur modal atau yang dikatakan sebagai rekapitalisasi. Nah, contohnya di sana apa melakukan rekapitalisasi itu? Contohnya adalah dengan memperbesar atau memperkecil utang. Jadi misalnya perusahaan A mengakuisisi perusahaan B, mengakuisisi perusahaan C dan D. Jadi perusahaan A membeli 3 perusahaan. Ternyata perusahaan B punya hutang, perusahaan C tidak punya hutang, perusahaan D punya hutang. Nah, otomatis karena dijadikan satu, utangnya sekarang menjadi bertambah banyak. Semula utangnya hanya perusahaan A, karena tadi mengakuisisi perusahaan B, C, D, di mana 2 perusahaan di sana memiliki hutang, akhirnya di sana yang terjadi adalah utang perusahaan A sekarang tambah 2. Nah, utang yang bertambah itu nanti harus digabungkan dengan utang lama. Nah, karena utangnya bertambah berarti struktur modalnya berubah. Nah, perubahan itulah yang dikatakan di sini sebagai bagian dari rekapitalisasi. Hal yang lain yang bisa dilakukan adalah apa? Dengan memperkecil atau memperbesar jumlah saham yang beredar. Jadi kalau memperkecil berarti menarik saham, kalau memperbesar berarti menjual saham. Atau bisa juga dengan apa? Dengan mengkapitalisasi sebagian dari laba yang ditahan. Jadi laba-laba yang sudah ada di sana itu ditahan, dijumlahkan, dijadikan satu. Masing-masing punya laba yang ditahan dari perusahaan A, B, C, D. Laba yang ditahan ada berapa, dijadikan satu. Dan itulah penyatuan laba yang ditahan dikatakan mengkapitalisasi laba ditahan. Nah, perusahaan kenapa sih
ketika memerger, mengakuisisi, kok harus melakukan rekapitalisasi? Tentu ada tujuannya dong. Oh pasti di sana harus ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya, nggak perlu kita melakukan rekapitalisasi. Biarin aja perusahaan itu sendiri-sendiri laporan keuangannya kan gitu. Nah, tapi di sana akan terjadi ketidakefektifan dan kemungkinan akan terjadi kebocoran-kebocoran dan hal-hal yang tidak diharapkan oleh perusahaan yang mengakuisisi. Makanya perlu dilakukan rekapitalisasi. Tujuan yang pertama apa? Menyesuaikan bahwa struktur modal perusahaan A itu kondisinya adalah targetnya, misalnya aset lancarnya, aset tetapnya itu adalah sebagian besar asalnya dari saham, bukan dari hutang. Nah, nanti dilihat kondisi keuangan perusahaan B, C, dan D di sana. Kondisinya bagaimana? Oh, ternyata di sana sahamnya dan lain sebagainya jumlahnya mayoritas. Nah, berarti memperbesar. Nah, kondisi seperti itulah yang diharapkan oleh perusahaan. Contohnya di sini yaitu untuk disatukan. Kemudian penyatuan itu juga tujuannya adalah untuk menyederhanakan struktur modal sehingga tidak akan muncul struktur modal 4 karena dari 4 perusahaan. Kemudian kalau saham-saham dari perusahaan 4 digabungkan karena dulunya itu perusahaan itu berdiri sendiri-sendiri dengan harga saham yang berbeda. Karena sekarang sudah menjadi satu berarti sahamnya bisa dijadikan satu harganya dan otomatis di sana bisa lebih rendah. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah untuk melancarkan proses penggabungan. Dengan melakukan rekapitalisasi, perusahaan-perusahaan yang dibeli tadi lebih lancar untuk dijadikan satu dalam hal penyusunan modalnya. Nah, metode yang digunakan ketika melakukan rekapitalisasi itu ada 2. Yang pertama adalah mengubah nilai nominal dari saham. Jadi saham yang beredar, misalnya Sirtek pernah berada pada harga saham yang tertinggi di Indonesia. Pernah. Dulu yang tertinggi Sampurna 45.000 per lembar, Sritek pernah mengalami juga ternyata. Nah, karena sudah mengakuisisi Sariwarna, sudah mengakuisisi Tivontek, kemudian SSI dan lain sebagainya, akhirnya saham-saham yang ada di perusahaan lain-lain digabung. Harganya bisa menjadi apa? Oh, ternyata sahamnya lebih dimurahkan aja. Karena sekarang ada perusahaan-perusahaan lain. Kalau nanti dari perusahaan-perusahaan lain diberi harga sama dengan Sritek 45.000, pasti akan banyak pembeli saham yang keberatan. Nah, itu dirubah itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Kemudian selain itu dengan membeli saham baru yang beredar atau istilahnya repurchasing of stock. Jadi di sana itu sebagian saham yang beredar dibeli lagi. Kenapa? Biar kembali saham itu ke perusahaan. Kenapa? Karena perusahaannya sekarang sudah diakuisisi. Mungkin saham B dibeli oleh perusahaan lain, perusahaan C dibeli oleh investor dari negara lain, saham perusahaan D dibeli oleh investor dari negara lain pula. Nah, itu harus disatukan karena sekarang perusahaan B, C, D adalah perusahaan A. Nah, itu yang dikatakan di sini sebagai repurchasing of stock. Nah, kondisinya bagaimana ketika perusahaan harus melakukan rekapitalisasi? Ketika perusahaan melakukan rekapitalisasi, kondisinya adalah ketika itu yang dikatakan sebagai bentuk dari stock split dan stock dividend. Stok itu adalah saham, split itu adalah jeda. Berarti di sana karena tadi dijual, berarti kan di sana ada jeda. Perusahaan A harga sahamnya 45.000, perusahaan B 1.000, perusahaan C 20.000, perusahaan D di sana 100 rupiah. Nah, stock split itu seperti itu. Selisih tadi ada perbedaan tadi harus disatukan. Gimana ya enaknya sekarang harga saham? Kalau 45.000 masa sih dari PT Tivontek harganya 45.000 yang semula 20.000 kan terlalu tinggi. Mosok sih dari Sariwarna semula 100 rupiah dijadikan 45.000. Masa sih dari Sariwarna asli semula di sana 10.000 jadi 45.000. Nah, di sana disatukan. Itu yang dikatakan kondisi di sana dalam bentuk stock split. Kemudian stock dividend.
Kondisi stock dividen itu bagaimana? Yaitu suatu kondisi di mana perusahaan mempunyai kumpulan dividen-dividen dalam jumlah yang besar, sehingga di sana harus disesuaikan, dikumpulkan, sehingga dividen-dividen itu nanti bisa dibagikan ke para pemegang saham yang seharusnya mereka terima ketika mereka membeli saham dari perusahaan yang diakuisisi, yaitu perusahaan B, C, dan D. Kemudian kondisi yang bagaimana perusahaan bisa melakukan rekapitalisasi, yaitu ketika perusahaan dalam kondisi depresi, dalam keadaan sangat-sangat surut tapi belum bangkrut, yaitu bentuknya dengan melakukan reserve split, yaitu tadi ada selisih tadi itu disesuaikan. Perlu nggak ya kita masih jual saham, ataukah yang saham yang ada saja di sana kita jual lagi tanpa harus menerbitkan emisi saham baru, misalnya gitu. Nah, di sini ketika kita bicara rekapitalisasi, yang harus kita lakukan adalah melakukan debt readjustment, yaitu perubahan-perubahan yang fundamental dalam struktur modal yang menyangkut struktur hutangnya. Debt itu adalah utang. Hal yang istilahnya di sana mungkin dikatakan agak berat bagi perusahaan yang mengakuisisi karena adalah harus mengakuisisi hutangnya juga. Makanya hutang-hutang itu nanti ketika ada tagihan nanti masuknya ke perusahaan yang mengakuisisi. Para kreditur nanti nagihnya adalah ke perusahaan yang mengakuisisi. Ketika Tivontek punya hutang, nagihnya tidak ke Tivontek. Kemana? Ke Sritek. Sama juga Sariwarna, sama juga SSI, sehingga di sana tidak lagi menjadi tanggung jawab perusahaan 3 yang sudah diakuisisi tadi, tapi sekarang menjadi tanggung jawab PT Sritek. Nah, sehingga di sana harus dirubah. Kemudian yang berikutnya adalah hutangnya diganti mungkin karena hutangnya banyak jadiin satu. Mungkin hutangnya di sana semula hutang dengan nilai di bawah 100 miliar karena digabung menjadi dalam satuan triliun, sehingga dirubah bentuk hutangnya, misalnya hutang obligasi atau yang dikatakan sebagai surat utang negara (SUN). Nah, sehingga statusnya dirubah, semula hutangnya jangka pendek menjadi hutang jangka panjang, semula hutangnya hutang lama menjadi hutang baru gitu. Nah, sehingga kalau itu tadi struktur modalnya sudah disesuaikan, akhirnya nanti akan bisa membentuk struktur modal yang optimum. Yang bagaimanakah struktur modal yang optimum? Yaitu struktur modal yang dapat meminimumkan biaya penggunaan modal rata-rata atau yang sering disebut sebagai average cost of capital. Jadi ketika kita mencari sumber pendanaan, gimana caranya di sana agar muncul biaya penggunaan modal rata-rata seminimal mungkin. Nah, itu yang dikatakan di sini sebagai average cost of capital yang diminimumkan. Nah, sekarang apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur modal tersebut? Yang pertama adalah tingkat bunga. Karena ketika perusahaan menyusun kembali struktur modal, berarti di sana hutangnya juga harus dirubah. Nah, struktur hutang yang dirubah itu akan tergantung juga dengan tingkat suku bunga yang ada di Indonesia. Kalau negara perusahaannya Sritek atau perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian stabilitas dari earning itu adalah pendapatan, sehingga ketika pendapatan stabil, struktur modalnya juga biasanya relatif stabil. Kemudian susunan dari aktiva. Ketika aktiva di sana itu jelas bahwa nilai aktiva itu sebagian besar asalnya relatif dari modal sendiri, akan lebih berpeluang bahwa struktur modalnya relatif aman daripada ketika aset-aset yang ada asalnya dari hutang atau dari sumber lain. Kemudian karena di sana itu asalnya dari modal sendiri, sehingga resiko untuk ditarik atau resiko suatu saat aset yang ada disita itu juga lebih kecil. Sehingga ketika kita melakukan rekapitalisasi, jumlah modal yang dibutuhkan pun juga tidak akan terlalu besar. Karena apa? Perusahaan sudah memiliki jumlah aset sendiri yang asalnya dari modal sendiri juga.
Kemudian juga harus dilihat di sana bagaimana keadaan pasar modal. Apakah pasar modalnya di sana dalam keadaan sehat walafiat, dalam arti tidak terguncang misalnya karena sekarang sedang situasi pandemi. Nah, itu. Kemudian juga kita harus tahu bagaimana perusahaan itu dikelola, sifat-sifatnya bagaimana. Kemudian hal yang terakhir yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal adalah besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar perusahaan, struktur modalnya di sana itu akan semakin istilahnya di sana itu kemungkinan akan lebih cepat mengalami perubahan daripada perusahaan dengan jenis yang kecil. Karena perusahaan yang besar itu bisa jadi yang pertama, perusahaan semakin besar ekspansinya dari menambah kapasitas produksi, atau dengan mendirikan perusahaan baru, baik benar-benar baru didirikan atau membeli perusahaan lain. Nah itu. Nah nanti silahkan bisa kita diskusikan lagi ketika kita nanti berada di sesi pertemuan. Terima kasih. Silahkan untuk pertanyaan-pertanyaannya Bu Hen tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.